Bergembiralah kita semua dalam Tuhan merayakan semua orang kudus. Malaikat pun bersukaria berpesta dan memuji-muji Putra Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun berada, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini tanggal 1 November kita memperingati Hari Raya Pesta Orang Kudus. Marilah kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Manusia sering membangun hidup dan kebahagiaannya atas uang, relasi, dan kemewahan. Namun kitab suci mengajarkan bahwa semua itu bukan yang terpenting dalam hidup kita. Dan Yesus menghimbau untuk memandang dunia dari sudut lain sama sekali. Di dalam kerajaannya yang berbahagia adalah orang-orang miskin, sedih, dan mereka yang menderita demi Tuhan. Mereka yang miskin, sedih, dan menderita demi Tuhan adalah para kudus yang kita rayakan pada hari ini. Semua orang kudus mengajak kita memihak para papa miskin, orang kecil dan penderita, dan memenuhi harapan mereka yang lapar. Barulah kita dapat dikatakan bersih tangan dan hati kita. Barulah kita dapat mengharapkan pada suatu ketika akan bersama para kudus itu ikut serta dalam kemuliaan Tuhan dan dalam kejayaan Kristus atas kejahatan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mendengarkan Mazmur tanggapan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya, aleluya. Datanglah padaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan membuat lega. Aleluya, aleluya, aleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaran-Mu di surga. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabatku, saudari-saudara yang mengasihi hati Yesus, pada hari raya semua orang kudus ini, kita diajak untuk merenungkan kehidupan para kudus yang telah mencapai kebahagiaan kekal bersama Allah. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan sabda bahagia yang menggambarkan karakter hidup yang membawa kita pada kekudusan. Para kudus adalah teladan kita dalam menghidupi sabda bahagia ini, menunjukkan bahwa hidup kudus adalah panggilan setiap orang, termasuk kita. Lalu apa yang bisa kita pelajari agar kita bisa sampai pada kekudusan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus? Saya menyampaikan 3 hal saja. Pertama, kebahagiaan dalam kemiskinan rohani. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Para kudus memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan dari harta dunia,
tetapi dari ketergantungan penuh pada Allah. Dalam kemiskinan rohani ini, mereka menyerahkan segala keinginan duniawi dan memilih untuk mengandalkan Tuhan. Hidup dalam ketergantungan pada Allah adalah langkah awal untuk mencapai kekudusan. Kedua, kerendahan hati dalam perjalanan hidup. Para kudus adalah teladan dalam kerendahan hati. Dalam sabda bahagia, Yesus mengajarkan bahwa orang yang lembut hatinya akan memiliki bumi. Orang yang lembut hatinya hanya akan terjadi kalau dia memiliki kerendahan hati. Para kudus menunjukkan bahwa rendah hati adalah kunci untuk menerima rahmat dan kehendak Tuhan dengan tulus, tanpa memaksakan kehendak sendiri. Dengan demikian, hidup mereka dipenuhi dengan damai dan membawa berkat bagi sesama. Ketiga, kerinduan untuk keadilan dan kasih. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Para kudus hidup dengan hasrat besar untuk keadilan dan kebenaran dalam kehidupan mereka. Mereka berjuang untuk menyatakan kasih dan keadilan, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Hasrat ini menggerakkan mereka untuk memberikan hidup sebagai saksi kasih Allah bagi dunia, walaupun seringkali menghadapi penderitaan. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi hati Yesus, pada hari ini, membuka hati dan budi kita agar kita mampu belajar dari teladan para kudus untuk hidup dalam kebahagiaan sejati yang berakar pada sabda bahagia. Semoga kita juga berani menanggapi panggilan Allah dengan menjadi pribadi yang rendah hati, mengandalkan Tuhan, dan berkomitmen pada kasih dan keadilan, sehingga kita pun dapat menjadi kudus di mata Tuhan. Amin. Semoga hati kudus Yesus semakin merajai hati kita. Amin. Marilah kita berdoa, ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus dan penuh kasih. Pada hari ini kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu atas teladan para kudus yang telah mengarahkan hidup mereka kepadamu, melewati setiap tantangan dunia ini dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih yang mendalam kepada sesama. Kami terinspirasi oleh mereka yang Engkau sebut sebagai orang-orang berbahagia dalam sabda bahagiamu. Mereka telah menunjukkan jalan yang harus kami tempuh untuk mencapai kehidupan kekal bersamamu. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami pun mampu mengarahkan hidup kami kepadamu, dan pada saat yang sama memiliki hati yang peka terhadap sesama, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih. Ajarlah kami untuk tidak hanya mencari kenyamanan bagi diri sendiri, tetapi berani melayani dan menghadirkan kasih-Mu dalam setiap perbuatan kami. Semoga melalui perjalanan hidup kami dapat meneladani kebajikan dan kesetiaan orang-orang kudus yang telah ditebus oleh darah anak domba-Mu. Tuhan, kuatkan iman kami, peliharalah pengharapan kami, dan jadikanlah hati kami penuh dengan kasih. Semoga kami pun layak menjadi anak-anak-Mu yang sejati, yang suatu hari kelak akan merasakan sukacita abadi bersama-Mu dan bersama seluruh orang kudus di surga. Semoga doa ini menjadi sumber kekuatan untuk terus melangkah di jalan yang ditunjukkan oleh para kudus, menuju persatuan abadi dengan Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.